Oke coy, di malam Jumat ini aku bakalan bacain salah satu kisah horor yang dikirim sama Mas Angga. Oh Arga, Mas Arga. Mas Arga dari Banyuwangi guys. Dan kisah ini itu berlatar belakang di Gunung Sindoro, tepatnya di Alang-Alang Sewu. Nah, seperti apa untuk kisahnya? Kita langsung bacakan aja untuk ceritanya guys. Buat kalian yang belum like jangan lupa di like. Buat yang belum subrek jangan lupa di subrek. Setiap minggu aku bakalan update kisah-kisah dari para viewerku guys. Jadi buat kalian yang mau ngirim kisah kalian juga bisa ya. Langsung DM aja ke deskripsiku cuy. IG ada, terus email juga ada. Langsung pergi ke deskripsiku. Dan langsung kita mulai untuk kisahnya cuy. Angin malam menyusup dingin dari sela-sela tenda ketika Arga, Yanu, dan Damar tiba di pos Alang-Alang Sewu. Menjelang pukul 9 malam. Mereka terlambat memulai pendakian karena macet dan hujan. Jalur sudah sepi. Hanya suara desir padang alang-alang yang bergesekan membuat bayangan menari seperti sosok-sosok samar. Lanjut atau nginep di sini? Tanya Yanu. Arga menyorot ke depan dengan senter. Jalur gelap namun tampak bersih dan terbuka. Lanjut puncak masih jauh. Kita kejar sunrise, jawab Arga. Mereka meneruskan pendakian. Langkah kaki terdengar jelas berirama. Tuk, tuk, tuk. Namun, setelah beberapa menit, Yanu menjerit kayak ya. Yanu menjerit, kalian dengar sesuatu nggak? Damar pun berhenti. Apaan? Yanu menelan ludah, kayak ada yang jalan di belakang kita. Mereka menoleh bersamaan. Center menyapu padang luas itu. Tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tipis yang menggantung rendah. Banyak hewan di sini, paling musang, ujar Arga, mencoba menenangkan. Tapi langkah tambah itu terus terdengar, langkah tambahan ya. Jadi ada orang yang di belakang mereka, kedengaran kayak gitu. Seolah selalu mengikuti, kadang-kadang pelan, kadang seperti berlari kecil, tetapi saat mereka berhenti, suara itu juga ikut berhenti. Sampai akhirnya Yanu melihatnya. Di antara alang-alang yang setinggi dada, ada sesuatu yang berdiri, tinggi, kurus, kepalanya miring, tidak wajar. Matanya memantulkan cahaya, senter, seperti mata binatang. Tapi bentuk tubuhnya bukan binatang seperti manusia, namun terlalu panjang. Biar merinding. Oh, badan aku cuman bacain doang, ikut merinding. Karena memang aku udah pernah ke Alang-Alang Sewu juga. Jadi familiar ya. Merinding aku cuy. Lanjut ya. Enggak guys. Yanu gemetar menunjuk. Saat senter diarahkan, sosok itu menghilang. Damar menepuk bahu Yanu. Mata lo salah lihat. Namun tidak sampai 5 detik, sosok itu muncul lebih dekat, seolah merangkak cepat dari dalam kegelapan. Mereka lari tanpa aba-aba sampai ke pos samar. Kabut tebal tiba-tiba turun, memutus pandangan. Arga panik saat menyadari jalurnya bercabang kecil yang tidak ia ingat ada sebelumnya. Tadi jalur nggak begini deh, kata Arga. Di tengah bingung, mereka melihat bayangan seorang berdiri di depan, tubuhnya lusuh, bungkuk, mengenakan jaket pendaki kusam. Rambutnya panjang dan menutupi wajah. Mbak, jalur ke atas lewat mana? Tanya Damar. Suaranya bergetar.
Sosok itu perlahan mengangkat tangan, jari-jarinya sangat panjang seperti ranting kering lalu menuju ke arah kiri. Arga mengangguk gugup sambil bilang, "Makasih." Sebelum pergi, Yanu menatap lebih lama ke sosok itu. Rambutnya bergerak, padahal tidak ada angin. Dari balik rambut, Yanu melihat sesuatu. Tidak ada wajah. Hanya kulit kosong seperti kain kusut. "Lari!" teriak Yanu. Ketika mereka kabur, suara tertawa lirih terdengar mengikuti dari belakang. Merinding, Cok. Di balik kabut, setelah berlari tanpa arah, mereka berhenti di area datar yang tidak mereka kenali. Tidak ada petunjuk jalur, tidak ada papan pos, hanya pepohonan gelap seperti menutup mereka. Kira-kira ada di bawahnya pos. Wah, harusnya di pos 2. Bawahnya pos 2. Soalnya pos 2 pos 3 udah sunrise camp seingatku ya. Seingatku udah di sunrise camp. Kita nyasar, bisik bisik Arga. Tiba-tiba senter Damar menyorot sesuatu. Ada sebuah tenda, robek, tua, seperti sudah bertahun-tahun ditinggalkan. "Ada orang?" tanya Damar pelan. Arga membuka mulut untuk menjawab, tapi tenda itu bergerak. Sesuatu di dalamnya merangkak keluar. Bukan manusia, bukan binatang. Tubuhnya kurus, kulit menempel ke tulang, wajahnya tanpa mata, hanya cekungan hitam. Mulutnya menganga lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dari kejauhan terdengar suara seretan alang-alang bergerak. Seperti banyak kaki berlari menuju mereka. Damar menjatuhkan senter, suara gemersik semakin dekat mengerikan. "Turun, turun sekarang!" teriak Arga. Mereka berlari menuruni jalur yang tak jelas. Nafas memburu, kaki tersandung akar, namun suara-suara itu terus mengikuti suara tawa. Suara langkah banyak sekali, suara bisikan entah dari mana. Hingga tiba-tiba mereka terjatuh keluar dari kabut. Jalur utama terlihat di depan dengan penerangan lampu pendaki lain yang baru naik. Ada motor, guys. "Bang, kalian dari mana?" tanya salah satu pendaki heran. Arga menoleh ke belakang. Kabutnya hilang. Tidak ada jejak tenda, tidak ada sosok tanpa wajah, tidak ada langkah kaki lagi. Seolah semuanya hanya ilusi. Namun, ketika mereka turun ke base camp, penjaga base camp menatap mereka lama. "Kalian lewat jalur mana tadi?" "Alang-alang sewu, Pak." Penjaga itu menghela nafas pelan. "Di sana dulu ada pendaki hilang, sampai sekarang nggak ketemu. Katanya dia terakhir kelihatan di area padang alang-alang, minta tolong nunjukin jalur." Arga, Yanu, dan Damar menatap pucat. "Kalau ada suara langkah atau ada yang manggil, jangan pernah ditanggapi," lanjut penjaga. "Kadang yang di atas bukan manusia." Itu kisahnya dari Mas Angga, Yanu, dan juga Damar dari Jawa Timur. Cuman Jawa Timurnya mana? Wah, agak itu ya, agak rancu ya. Cuman ini kisah kiriman mereka yang udah ndaki Sindoro lewat alang-alang sewu. Dan aku pun juga udah pernah mengalami beberapa kejadian Sindoro lewat alang-alang sewu. Bahkan udah aku upload di channel ini juga, guys. Dan ternyata memang wow, jalur alang-alang sewu itu benar-benar wow ya. Bertemu pendaki yang
1 bulan lalu hilang ya, di jalur Alang-Alang Sewu, gelo. Ya, untungnya mereka bertiga bisa turun dengan selamat tanpa disesatkan, tanpa perlu ada yang tertinggal, tanpa perlu terluka atau bahkan meninggal ya di gunung, itu sangat disyukuri sekali. So, buat kalian yang mau mendaki gunung, pastikan kalian hati-hati, jangan melanggar apa yang kebijakan di setiap gunung, intinya begitu. Ya, sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya di minggu depan. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Yang mau nge-share kisahnya juga bisa langsung aja DM ke IG atau ke email di deskripsi, guys. Thank you. Dadah.